Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui channel ini setiap hari kami akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami untuk saat ini saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya akan kembali menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada dua orang buta datang kepada Yesus. Dan singkat cerita ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Artinya apa saudara? Bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah mereka, dan mujizat pun terjadi. Mata mereka terbuka, mata mereka dimelekkan pada waktu itu saudara. Bayangkan saudara, mata yang buta itu adalah penyakit yang parah saudara. Penyakit yang tidak masuk akal bisa melihat lagi. Secara medis pun itu sangat mustahil. Dan mungkin saja mereka adalah orang yang buta sejak lahir. Tetapi mata yang buta, yang mustahil untuk bisa melihat kembali, tetapi ternyata Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mata yang buta. Artinya apa saudara? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara mungkin bagi Dia. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya mau menegaskan kepada setiap saudara saat ini, bahwa apapun beban, apapun persoalan, apapun masalah saudara, dengar saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil. Kalau begitu parahnya, begitu mustahilnya pun orang buta tersebut bisa mengalami mujizat, tapi ternyata dia mengalami mujizat oleh Yesus hari ini. Apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menyembuhkan saudara yang mungkin sakit saat ini. Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Allah sanggup memulihkan ekonomi saudara yang hancur saat ini.
Allah sanggup dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan bayangkan saudara, pada waktu itu dikatakan ada 2 orang buta datang kepada Yesus dan mengikutinya sambil berseru-seru. Dengar saudara, 2 orang buta bersama. Tidak diceritakan bagaimana latar belakangnya sehingga mereka bisa bersama-sama. Tetapi mungkin bisa kita duga-duga saudara bahwa mereka adalah orang buta yang punya kebutuhan khusus, selalu harus diperhatikan, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Dan mungkin keluarga mereka pun sudah bosan. Orang yang biasa memperhatikan mereka pun sudah bosan. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak diperhatikan lagi, mereka akhirnya cari teman. Dan ketika satu saat mereka bertemu dengan orang buta yang lain, mereka senasib, akhirnya mereka mulai menjalani hidup bersama-sama. Artinya saudara, kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak lagi dipedulikan, keluarga pun tidak memperhatikan mereka lagi, karena mereka selalu hanya diperhatikan dan diperhatikan, butuh perhatian khusus dan seterusnya. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib gara-gara mereka kurang diperhatikan. Orang yang sudah diabaikan. Dengar saudara, tetapi ternyata orang yang sudah diabaikan ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengulurkan tangan, menjamah mereka, dan mereka pun disembuhkan. Mereka pun mengalami mujizat. Dan hari ini saudara, selain bahwa tidak ada yang mustahil, apapun masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dianggap rendah, dianggap hanya jadi beban, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin selama ini orang-orang tidak mempedulikan saudara dalam masalah dan persoalan saudara. Tidak ada lagi yang memperhatikan saudara. Tapi dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan saudara. Kalau orang buta itu, kedua orang buta itu yang mereka mungkin tidak lagi diperhatikan tapi ternyata diperhatikan oleh Yesus, maka hari ini percayalah saudara bahwa Tuhan pun sanggup mempedulikan saudara. Dia pun penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana sehingga kedua orang buta itu mengalami jamahan Yesus? Apa yang mereka lakukan untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita saudara, untuk kita mengalami mujizat dan mengalami campur tangan Tuhan. Dikatakan ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau dikatakan berseru-seru saudara, itu berarti bukan hanya sekali dia berseru, berarti berkali-kali dia berseru. Jadi mungkin pada waktu itu mereka berseru, Yesus tidak dengar, Yesus tidak, ataupun mungkin Yesus dengar, tapi mereka diabaikan untuk menguji mereka. Tapi mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Sampai akhirnya tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Dia sanggup. Dan tidak ada orang yang terlalu hina bagi Tuhan, Dia peduli kepada saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara rindu mengalami mujizat, apakah saudara sudah hidup berseru kepada Tuhan? Dan apakah saudara sudah berseru-seru? Artinya saudara terus berseru, tidak berhenti, tidak menyerah, tetapi terus berseru kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, teruslah berseru saudara, jangan pernah berhenti. Teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup menjamah saudara. Itu yang pertama. Kalau kita rindu mengalami mujizat, teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Dengar saudara sekali lagi bahwa mungkin tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka.
Tetapi mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang masih peduli, itulah Yesus. Itu sebabnya mereka datang memohon belas kasihan Yesus. Mereka berkata, "Kasihanilah kami ya Tuhan." Saat ini mungkin dalam kehidupan saudara tidak ada orang yang peduli saudara. Tapi dengar, Tuhan mempedulikan saudara. Hari ini mohonlah belas kasihan daripadanya. Maka Dia akan campur tangan, maka Dia akan mengulurkan tangan menjamah saudara. Dia peduli kepada saudara. Mohonlah belas kasihannya. Dia peduli. Tidak ada orang yang terlalu hina bagi Dia. Di video-video sebelumnya saudara kita sudah belajar orang kusta yang dianggap hina dan najis pun Yesus ulurkan tangan dan menjamah tubuh yang najis itu dan mentahirkannya. Tidak ada yang terlalu hina bagi Tuhan. Dan hari ini siapapun dan bagaimanapun latar belakang saudara, saudara layak di hadapan Tuhan dan Dia mau mengulurkan tangan jika hari ini saudara memohon belas kasihannya. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam semua rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Selain mereka terus berseru-seru, selain mereka memohon belas kasihan Tuhan, mereka juga datang dengan iman. Ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maksudnya aku dapat menyembuhkan engkau, memelekkan matamu yang buta. Mereka berkata, "Kami percaya." Saat ini kalau Yesus bertanya, "Percayakah engkau bahwa aku dapat menyelesaikan masalahmu, menyembuhkan penyakitmu, menyelesaikan masalah ekonomimu, memulihkan keadaan ekonomimu, memulihkan usahamu dan sebagainya dan sebagainya?" Apa yang saudara jawab? Mari kita jawab saudara, "Ya Tuhan, kami percaya." Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan saat ini, berserulah kepada Tuhan terus. Setiap pagi ikuti channel doa, sahabat doa ini saudara. Terus berseru, setiap pagi terus berseru, jangan bosan, jangan menyerah. Teruslah berseru dan mohonkan belas kasihannya, karena Dia Allah yang penuh belas kasihan saudara. Dan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup bertindak. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biar firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia. Mari datang berserah kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan percayalah bahwa di dalam Dia saudara akan menemukan jalan keluar. Ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan saudara dan datang kepada Dia dengan penuh iman. Saat ini saya rindu berdoa bagi segala pergumulan saudara. Saya rindu menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang bersepakat bersatu hati di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu berdoa buat segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, penyakit atau apapun itu yang saudara alami secara khusus saat ini. Mari naikkan, serahkan itu kepada Tuhan. Serukan itu, ucapkan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan percaya Dia Allah pasti bertindak dalam kehidupan saudara. Dan saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu.
Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Tuhan yang kiranya menolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini mereka mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan mereka, pergumulan khusus mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu Bapa. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu, menyatakan memberi jalan keluar, menyatakan mujizat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi saat ini, Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang peduli bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus buat kesehatan saudara, supaya Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi saudara, supaya saudara bisa produktif, saudara bisa bekerja, saudara bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Biarlah Tuhan mengerjakan kesehatan bagi saudara. Dan saya juga mau berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, supaya saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, datang kepada Tuhan. Mari saudara serahkan kehidupan saudara, kesehatan saudara, pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Bersyukur jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Dan biarlah Tuhan yang terus bekerja memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, menjaga kesehatan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan buat keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kekuatan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesehatan. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, hamba berdoa, hamba berseru kepada-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Yesus. Saudara, mulai sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan. Dan percaya Dia akan campur tangan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan kiranya nyatakan campur tangan-Mu. Sembuhkan tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan campur tangan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah tubuhnya Bapa, jamah tubuhnya, normalkan kadar gula dalam darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan melakukan mujizat. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol
yang terlalu tinggi. Dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan kiranya menormalkan kolesterolnya ya Tuhan. Jamah tubuh anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga permohonan doa tentang anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Bapa di sorga, tolong anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin sudah ada yang mengalami stres karena asam lambung ini. Ada yang mengalami anxiety, kecemasan, ketakutan, tidak bisa tidur, yang diakibatkan oleh asam lambung ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah pencernaannya. Dalam nama Yesus normalkan produksi asam lambung dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang mengalami hipertensi, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker apapun itu ya Tuhan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, rangkul anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sembuhkan tubuh mereka. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Tuhan cabut dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara besar, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapa, sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Mereka sedang berseru kepadamu, mereka sedang memohon mujizat-Mu ya Tuhan, sembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan kerjakan penyembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal. Tuhan jamah ginjalnya Tuhan, dan pulihkan ginjalnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami sakit jantung ya Tuhan, apapun penyebabnya, apapun bentuk penyakit jantungnya, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan perkara besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker getah bening, Tuhan campur tangan. Ada begitu banyak permohonan juga untuk mengalami kesembuhan dari kanker getah bening. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya akan banyak kesaksian yang muncul ya Tuhan,
ketika Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silahkan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan dan iman mereka dibangkitkan ketika mereka mendengar bahwa saudara mengalami mujizat, dan mereka juga pasti akan mengalami mujizat. Saat ini alami mujizat daripada Tuhan. Kalaupun mungkin nanti atau esok hari saudara mengalami mujizat, jangan lupa saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pekerjaan saudara, biar Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam pekerjaan saudara, supaya Tuhan memberkati saudara, memberkati karir saudara, memberkati ekonomi saudara melalui pekerjaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Berkati para petani ya Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka kerjakan, biar semuanya itu bisa berjalan baik, semuanya itu bisa menghasilkan ya Tuhan, bisa berhasil dalam nama Yesus. Berkati para petani dan berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu bagi para petani dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Engkau Allah yang menjadi penolong mereka. Engkau Allah yang menuntun mereka, mendampingi kehidupan mereka, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Berkati para buruh, berkati juga para honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai honorer. Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan biarlah Engkau campur tangan dalam karir mereka. Berkati anak-anak-Mu para honorer ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai di instansi apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Para pegawai dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam bisnis dan perusahaan mereka, dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga menopang anak-anak-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, para medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka di masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu para medis dalam nama Tuhan Yesus. Dokter-dokter, perawat, bidan, semuanya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga
para pejabat di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka untuk mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Dalam nama Yesus, para PNS juga Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan bagi para PNS. Dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, TNI Polri, berkati mereka dalam menjaga keamanan stabilitas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan, tolong memberkati para TNI Polri Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan. Tuhan juga yang tetap memelihara, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kondisi pengangguran. Oleh karena kondisi dan keadaan yang ada saat ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Buka jalan bagi anak-anak-Mu untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kiranya memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui pekerjaan mereka, ekonomi mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga studi anak-anak-Mu yang masih ada dalam pendidikan. Tuhan campur tangan dalam studi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati masa depan anak-anak-Mu. Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ini doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami dengan bersepakat dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman. Saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan dalam segala pergumulan saudara. Saya percaya renungan malam hari ini, doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan video baru dan kami akan terus mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan, kuat terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.